Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, break time. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang derajat sahih. Kita akan membahas tentang derajat hadis. Mungkin banyak yang sudah tahu, beberapa orang, tentang derajat hadis ya bagi mereka yang belajar. Tapi bagi mereka yang mempelajari ilmu agama di sekolah umum ya, umumnya mungkin tidak paham tentang derajat hadis ya. Mengapa hadis itu bisa berubah menjadi sahih, hasan, dhaif. Nah, seperti itu. Maka dalam breakdown kali ini kita akan membahas tentang derajat hadis. Jadi derajat hadis itu derajatnya itu tidak ubah seperti tingkat kebutuhan dalam kehidupan. Kita memiliki tingkat kebutuhan dalam kehidupan yang umumnya dibagi menjadi 3: primer, sekunder, tersier. Nah, kebutuhan primer itu ibarat seperti hadis sahih, sedangkan sekunder seperti hadis hasan, dan tersier itu seperti hadis dhaif. Tingkatan ini dibagi berdasarkan fungsinya masing-masingnya. Kalau dalam kebutuhan itu berdasarkan fungsinya. Nah, kalau dalam hadis itu dibagi berdasarkan legalitasnya ya. Artinya jika seseorang ingin menggunakan dalil, maka yang paling utama digunakan adalah hadis sahih yang mirip dengan kebutuhan primer. Ibaratnya seseorang lapar ingin makan, maka yang dikonsumsi itu bahan pokoknya untuk menghilangkan lapar. Nah, bahan pokok itu yang disebut kebutuhan primer, sama dengan hadisnya. Jadi kalau seseorang ingin menghilangkan lapar dengan kebutuhan pokok, itu sudah mencakup konsumsi makanan ya pada hari itu. Nah, sama seperti hadis sahih. Ketika seseorang menggunakan hadis sahih, maka secara tidak langsung ya satu hadis sahih itu sudah cukup menjadi sebuah dalil kuatnya bagi seseorang yang ingin berargumentasi dengan dalil. Kemudian ketika seseorang menggunakan hadis hasan, ya itu seperti kebutuhan sekunder ya. Ibaratnya pelengkap ya. Ibaratnya itu kebutuhan sekunder itu seperti lauk ya, lauk. Tanpa lauk mungkin seorang makan nasi saja sudah cukup ya. Tapi jika ditambahkan dengan lauk pauk itu, maka semakin kuat. Ya, makan akan semakin kuat. Tubuh akan semakin kenyang, akan lebih nikmat, dan kebutuhan gizi itu pun akan terpenuhi. Nah, seperti itulah hadis hasan derajatnya. Seperti pelengkap. Ketika seseorang menggunakan hadis hasan digabungkan dengan hadis sahih, maka dalilnya akan semakin kuat, semakin menguatkan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian hadis yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu lebih mirip seperti bumbu ya dalam masakan. Ya, kebutuhan tersier, tidak terlalu penting, tapi justru bumbu ini yang membuat makanan semakin lezat. Seperti itulah hadis dhaif. Karena itu terkadang banyak ulama-ulama atau para dai ya menyampaikan sesuatu masalah didukung dengan hadis dhaif, karena memang hadis dhaif itu lebih ke arah seperti bumbu ya. Ketika dibacakan maka bisa semakin menggugah perasaan dari pendengarnya. Nah, lebih ke arah situ, hadis dhaif itu lebih ke arah itu ya. Maka ketika seseorang membuat sebuah argumen ya, ia menggunakan data, maka hadis hasan itu atau hadis dhaif sekalipun itu tidak bisa mengalahkan hadis sahih ya, karena hadis sahih itu lebih tinggi, yaitu seperti kebutuhan primer, sedangkan sisanya itu hanya lebih ke arah pendamping dan pelengkap. Nah, seperti itu. Namun walau derajat hadis hasan dan sahih itu hanya sebatas pendamping dan pelengkap ya, sumber ini tetap saja dinamakan hadis. Artinya apa? Ketika seseorang membuat sebuah argumen dikuatkan dengan hadis, baik itu hasan ataupun dhaif, maka kemungkinannya pendapatnya jauh lebih kuat dibandingkan pendapat argumen orang yang tidak disandarkan pada hadisnya. Karena sedoif-doifnya hadis itu tetap hadis, dan hadis itu ya bersumber pada Rasul. Ini seperti itu. Nah, hanya saja dalam memanfaatkan sumber data
tercari ini, yaitu hadis doif. Seseorang itu harus melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam. Namun ada beberapa kasus ya pada beberapa ulama yang memang ia memiliki kredibilitas yang cukup ya, mumpuni dalam menelaah suatu hadis. Maka ulama ini memanfaatkan hadis doif dalam kajian-kajian yang dilakukan. Salah satu ulama yang terkenal ya dengan hadis doifnya ya, membuat sebuah kitab yang isinya kebanyakan berhubungan dengan hadis doif. Itu adalah Imam Al-Ghazali. Beliau banyak memanfaatkan hadis doif itu dalam kajian tasawuf. Ya, salah satunya memang karena hadis doif itu lebih ke arah bumbu. Jadi semakin dipakai itu hadis doif itu, apalagi dalam kajian tasawuf, itu semakin menggugah hati. Nah, seperti itu. Namun walaupun beliau menggunakan hadis doif ya, bukan berarti beliau itu tidak mengerti hadis sahih dan hasan. Justru karena kepintarannya, pengetahuannya yang luas tentang ilmu hadis, justru beliau ini memanfaatkan hadis doif ya dengan kajian-kajian yang mendalam ya, hingga lahirlah ya, kitab tasawuf yang terkenal ya. Maka tidak selamanya orang yang menggunakan hadis doif itu ilmunya kurang. Justru ada orang-orang yang paham ya tentang ilmu hadis, justru menggunakan hadis doif dalam kajiannya. Jadi hadis doif itu jika kita ibaratkan ya, jika hadis ini kita ibaratkan ya tingkatan-tingkatannya itu sama seperti emas ya. Sahih itu seperti emas yang utuh ya, yang sudah 100% murni ya, seperti itu hadisnya. Sedangkan yang hasan itu mungkin karatnya berkurang ya. Sedangkan doif itu ibarat seseorang penambang emas ya. Ia seorang pendulang emas dan ia mendulang emas. Nah, tidak sembarangan orang bisa melakukan pendulangan emas. Jika orang awam yang mendulang emas ya, mungkin ada kandungan emasnya, tapi lebih banyak yang didapatkan itu adalah pasir hitam. Nah, seperti itu orang umum yang orang awam yang menggunakan hadis doif ya. Namun jika yang mendulang emas ini adalah orang yang memang memiliki ilmu dalam mendulang emas, ia mampu memisahkan antara butiran-butiran emas itu dengan pasir hitam. Nah, seperti itulah orang yang mengkaji tentang hadis doif ya. Ia memilih-milih hadisnya itu, dipilih mana yang emas, mana yang pasir. Nah, ketika ia mampu menemukan mana yang emas, mana yang pasir, kemudian perlahan demi perlahan pasir-pasir hitam itu dibuang. Nah, kedoifan dalam hadis itu dibuang. Setelah dibuang, akhirnya orang tersebut mampu memilah-milih mana yang hadis, mana yang doif, ya. Mana yang emas, mana yang pasir hitam, ya seperti itu. Kemampuan seperti ini memang sedikit ya, dan hanya orang-orang yang memang mendalami yang mampu melakukan hal seperti itu. Karena itu, bagi seseorang yang masih awam dan ingin berargumen atau memiliki pegangan dalam hidupnya, maka gunakanlah hadis sahihnya, kalau bisa sahih. Demikian kajian kita tentang hadis ya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekeliruan dalam penyampaian. Jika bermanfaat silakan di-share. Jika menurut saudara-saudara bagus, boleh diberikan like. Dan jangan lupa berikan komentar jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau dikritik atau diberikan saran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.